Hai guys, jadi ini adalah video perjalanan kami menuju Desa Tempuran. Desa ini terletak di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Nah, jadi ini adalah sawah yang biasa digunakan oleh para petani di Desa Tempuran untuk menanam padi mereka, teman-teman. Nah, mungkin kita bisa lihat aja nih video wawancara kami bersama para stakeholders. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Innovilance Team Pioneers dari kampus Telkom University di Jakarta ingin perkenalkan diri. Pertama, saya Muhammad Ridho Ibatullah, dipanggil Ridho. Saya Muhammad Iqbal Syabani, dipanggil Iqbal. Saya Jeronimo Doi Tumbel, dipanggil Jero. Nah, jadi sebelumnya bisa ini bicara dengan siapa ya Pak? Mohon diperkenalkan diri dulu. Boleh diperkenalkan Pak? Ya. Oke, siap. Ya, nama saya Rudi Prianto, perwakilan dari perangkat Kampung Tempuran. Ya, Pak Rudi. Pak Rudi. Ya, enggak Mas. Selanjutnya, Ibu ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yenti Farida, saya penyuluh pertanian yang bekerja di Kampung Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Terima kasih ya Bu. Selanjutnya. Oke. Ya, nama saya Supadi, petani di Kampung Tempuran, yang sudah bertani semenjak dari kecil. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Subadi bisa meluangkan waktunya untuk kita wawancarain. Oke nih Pak, sebelumnya kita memiliki beberapa pertanyaan nih buat Bapak sekalian. Jadi pertama itu ada pertanyaan buat Pak Rudi nih. Saya ingin tanya, pencarian utama di kampung, pencarian utama masyarakat di Lampung, terutama di Desa Tempuran itu apa ya Pak? Untuk mata pencarian di Kampung Tempuran untuk 70% itu petani untuk di Kampung Tempuran. Yang selebihnya lain-lain ada buruh tani, ada PNS, ada TNI Polri. Jadi mayoritas 70% itu petani. Ada penggarap sawah, juga ada pemilik sawah. Oh, oke. Kan salah satunya petani itu Pak. Pengen nanya, kalau sebagai petani itu penghasilannya cukup nggak Pak Gira? Maksudnya kayak untuk sehari-hari itu mencukupi atau tidak Pak? Kalau ketika musim tanam ini dilihat dari harga gabah yang semakin petani, insya Allah masih dapat bagian petani. Terkhusus untuk petani penggarap, karena di Tempuran ada petani penggarap, juga ada petani buruh. Dan untuk pemilik lahan, ini kan untuk di wilayah Tempuran, karena lahan luas Tempuran 335,5 hektar, dibandingkan dengan jumlah petani yang ada di Tempuran, jumlah penduduk hampir 6.000, jumlah petaninya yang baik itu pemuda maupun yang dewasa dan tua itu hampir 3.000-an. Jadi kalau lihat dari rata-rata untuk petani Tempuran itu untuk garap sawah rata-rata ya cuma 4 hektar. Tapi kalau lihat dari potensi
lahan yang ada, kalau penggarapan sawah itu minimal setengah hektar, 0,5 hektar, itu kalau masa sekarang ini masih dapat hasil. Selain itu kami juga berangkat menggerakkan petani kita agar jangan hanya di sawah, tapi bisa untuk lain. Terima kasih Pak Rudi. Berikutnya itu pertanyaan buat Bu Yeti. Ya, silakan. Gimana sih Bu keadaan petani-petani di sana Bu? Apakah sejahtera atau ada banyak kendala Bu? Oke. Jadi langsung dijawab ya Mas ya. Ya, Jadi Bu. kalau untuk secara umum kegiatan pertanian itu apa saja sih kan gitu. Jadi kalau sebelum kita tahu kendalanya pasti kita tahu secara umumnya. Jadi kalau pertanian itu akan bisa berjalan dengan baik kalau ada 3 elemen. Yang pertama adalah di kebutuhan pupuknya, terus yang kedua kita di alat mesin pertanian, dan yang terakhir adalah di air. Jadi kalau ada 3 kunci di pertanian itu ada semua, insya Allah kita nggak akan nemu kendala gitu. Tetapi kalau salah satunya atau salah duanya apalagi itu pasti akan menjadi kendala besar bagi kegiatan pertanian. Seperti saat ini terus terang di tahun 2024 kita masalah pupuk udah termasuk banyak nih. Jadi kebijakan pemerintah di pertengahan tahun kemarin itu ada penambahan pupuk. Jadi kita tidak ada masalah. Terus yang kedua untuk Alsintan, Kampung Tempuran juga termasuk cukup, kalaupun kurang nggak ekstrim. Dan yang ketiga masalah air. Nah itulah kita kendala untuk yang di tahun ini di masalah air. Karena dari tahun ke tahun petani yang ada di Tempuran itu sudah pernah diberikan musim tanam di bulan apa aja, insya Allah bisa terselesaikan. Tetapi ketika kebutuhan airnya itu tidak terpenuhi, petani siap untuk melakukan kegiatan pertanian, ya kita kendalanya tetap di masalah 3 sistem yang saya sampaikan. Untuk sementara sih kegiatan ekstrim pertanian permasalahannya pasti sama, yaitu harga turun saat panen raya. Karena itu kita petani diberikan gambaran-gambaran bagaimana sih nanti kita bisa mendapatkan harga yang bagus saat panen. Salah satunya yaitu kita kalau bisa panen itu nggak bareng-bareng atau menghindari terjadinya panen raya, itu nanti bisa mengurangi turunnya harga seperti itu. Jadi nanti bisa ditanyakan ke Pak Supadi selaku petani langsung, tenan sih apa benar sih kalaupun kita nanti kegiatan panen raya itu bisa menurunkan harga. Nah itu yang paling kita nggak bisa ngatur ya Pak ya. Jadi kita nggak bisa ngatur ketika panen raya itu harga turun. Karena itulah petani itu kita anjurkan membaca peluang. Itu. Oke, baik. Terima kasih dari Ibu Yeti. Mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak Supardi gitu selaku sebagai petani ya Pak. Mungkin saya ingin bertanya Pak, kan dari apa yang Ibu Yeti sampaikan itu, kira-kira Bapak sebagai petani itu merasakan nggak Pak apa yang dikatakan oleh Ibu Yeti? Iya, memang betul merasakan. Kendala petani tadi yang katakan dia itu benar. Cuma petani di Tempuran itu kan apa saja dia bisa. Penting ada air, ya, pupuknya siap, nah semuanya siap. Cuma ada beberapa kendala yang sangat mendasar yang perlu diperbaiki dalam tatanan sistem pertanian kita, yaitu masalah musim pasca panen. Ketika panen kita ini sudah namanya lama, 3 bulanan, 4 bulanan, ternyata dalam tempo 1 minggu gabah kita habis. Itu berjalan semua. Petani hanya tinggal paling petani itu satu petani paling hanya menyimpan sekitar paling banyak 10 kantong. Ya, 20 kantong paling gitu. Kendalanya kenapa demikian? Karena petani sekarang ini lahan untuk menjemur nggak punya. Artinya
setelah panen kalau kena hujan bermasalah, sehingga petani lebih enak begitu panen langsung dijual. Karena kalau harganya di atas 5.000 itu sudah dapat untung. Tapi kalau harganya di bawah 5.000 ya belum untung, bahkan buntung bisa. Itu yang penting. Nah, saran kami kalau bisa ya bantu kami untuk pengelolaan pasca panen. Ya, kalau Danu bisa beli, ada yang mengelola hasil panen petani. Kalau nggak bisa mengelola petani ya hasil petani itu dipertahankan untuk bisa dijaga oleh petani. Misalnya dijemur. Nah ini kendalanya kalau panen sering-sering musim hujan. Kalau sudah musim hujan ya sudah. Akhirnya kualitas padi gabahnya menjadi kualitas rendah. Kalau kualitas rendah ini harganya juga jadi turun lagi, bahkan merugi petani. Itu kendalanya. Kalau kendala yang lain tanam petani kita termasuk sudah bisa mengatasi, baik itu hama, baik itu masalah kendala pupuk. Saya pikir petani sudah bisa mengendalikan. Kalau pupuk dia menggunakan pupuk kompos, kalau hama dia menggunakan pengendalian hama terpadu. Ya, yang belum ini sekarang ini belum dilaksanakan adalah pengelolaan pasca panen. Ya setelah panen ya bar gitu ya, nggak ada duitnya. Sampai itu ke survei ke petani, tanya petani punya berapa ya paling banyak tempat Pak Iqbal itu, Mas Iqbal itu banyak gabahnya. Nah, itu Mas Iqbal punya nyimpen banyak, paling ada sekitar 10 karung. Tempat saya paling itu tadi ada lihat 15 karung. Itu paling satu karungnya dapatnya sekitar berasnya 20 sampai 30 kilo. Jadi itu yang benar-benar menjadi kesulitan petani. Sehingga kalau bisa dibantu ya arahnya ke sana. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dari yang saya dengarkan gitu ya, dari mungkin dari Pak Rudi tadi, Bu Ferry, Bu Yeti, dan juga Pak Supardi gitu selaku dengan petani langsung. Beberapa masalahnya kan ada dan cukup utamanya itu di bagian dari pasca panennya ya Pak ya. Nah, mungkin kami ini ada sedikit solusi yang mungkin bisa kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian ini. Jadi kami ada proyek yaitu kami membuat mesin untuk mengeringkan dan menggiling gabah. Nah, jadi ketika sudah ada panen bisa langsung dikeringkan dan digiling juga sehingga bisa menjadi beras. Yang dimana mungkin kan beras memiliki nilai jual yang lebih tinggi ya Pak ya. Iya, betul. Nah, jadi dari situ juga kami juga ingin mengenalkan nih, kan mungkin kan setelah menjadi beras itu kan juga bingung mungkin mau dijual kemana gitu. Nah, kami ada nih mungkin aplikasi ataupun situs yang mungkin bisa Bapak Ibu gunakan untuk menjual padi itu, yaitu namanya Padi UMKM. Jadi gitu ya. Nah, Padi UMKM ini itu berada di bawah naungan Telkom Indonesia, Pak Ibu. Nah, jadi di sini mungkin akan memudahkan Bapak Ibu sekalian ketika mau menjual padi. Jadi tinggal dijual aja di aplikasi atau situs tersebut, nanti akan dibantu juga gitu. Mungkin sekian aja sih dari kami, sama mungkin kami ingin bertanya nih kepada Bapak Ibu sekalian. Oke. Aku selaku penyuluh pertanian support aja untuk kegiatan-kegiatan keren seperti itu dilanjutkan. Siapa tahu nanti memang benar-benar ada manfaatnya langsung untuk petani yang ada di kampung pertanian. Ini Bu. Berarti kami bisa disupport nanti oleh Bapak Ibu sekalian yang ada di Desa Tempuran ini ya. Ya, siap. Siap. Baik, mungkin terima kasih ya untuk Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk diwawancari oleh kami gitu. Mungkin sekian aja dari siap, sukses selalu. Ya, makasih sehat selalu juga Ibu Bapak Ibu. Mungkin sekian aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.